Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video resume yang pertemuan ke-14, yaitu tentang penempatan dan pemberhentian kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasyim Asy'ari, NPM 721213281. Promosi adalah perubahan pekerjaan pada seseorang dalam organisasi yang memberikan tugas serta tanggung jawab yang lebih besar dengan disertai peningkatan kompensasi yang diterimanya. Transfer adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelumnya mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas, dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan, serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Demosi adalah pindahnya seseorang dari pekerjaannya ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas yang lebih kecil dari pekerjaan semula, dan begitu pula dengan kompensasi penggajiannya. Masalah karyawan di tempat kerja. Yang pertama yaitu terjadinya konflik antara atasan dan bawahan. Konflik antar sesama karyawan, buruknya komunikasi internal perusahaan, ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan, dan yang terakhir yaitu kurangnya pelatihan karyawan. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja atau bisa juga dikatakan sebagai PHK. Merupakan suatu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan ataupun majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, ataupun habisnya suatu kontrak dari pegawai terhadap perusahaan tersebut. Penyebab hubungan kerja berakhir. Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila diantaranya yaitu pekerja meninggal dunia. Yang kedua, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya yaitu adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Yang terakhir, jadi pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjanya. Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan yang pertama yaitu pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Pekerja menikah, pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Pekerja mampu mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain di dalam satu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja mendirikan menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja. Pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja. Yang selanjutnya yaitu pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Yang terakhir, dari perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan yang terakhir yaitu
pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka penyembuhannya belum dapat dipastikan. Dengan yang saya sebutkan barusan, perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan-alasan tersebut. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.